Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayanti, Prodi Pendidikan Fisika kelas C Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menampilkan tutorial analisis data, yaitu dengan menguji validitas dan reliabilitas hasil ujian 15 orang siswa dengan soal pilihan ganda. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu data view dan variable view. Yang pertama kita ke variable view. Nah, di sini terdapat kolom name. Di kolom name tersebut kita isi soal 1 sampai dengan skor soal. Selanjutnya soal 2. Nah, di sini sudah kita buat tanpa adanya spasi. Lalu kita ke kolom desimal. Kolom desimal ini kita ganti angkanya menjadi 0 semua. Setelah selesai, kita ke kolom measure. Kolom measure ini kita ganti scale semua. Semuanya terisi, kita periksa semuanya sudah benar atau belum. Semuanya sudah benar. Lalu kita ke data view. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis soal 1 sampai dengan skor soal. Sudah terisi secara otomatis. Nah, di bagian ini bisa kita isi data secara manual maupun secara otomatis. Kali ini saya akan mengisi data secara otomatis karena saya sudah menyediakan data di Microsoft Excel. Di sini saya akan mengcopy data 1 sampai dengan skor soal. Kita copy. Lalu kita pindahkan ke SPSS-nya tersebut. Lalu kita pastikan. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis data yang ada di Microsoft Excel tersebut. Sampai dengan skor soal. Soal 1, soal 2 sampai dengan skor soal. Selanjutnya kita akan menguji validitas suatu data. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalitan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Langsung saja untuk uji analisis suatu data. Uji validitas suatu data yang pertama yaitu kita ke analis, lalu correlate, lalu bivariate. Nah, di sini sudah terisi secara otomatis soal nomor 1 sampai dengan skor soal. Lalu kita kontrol akannya semua dan kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu kita
dimatikan. Nah, di sini sudah terdapat hasil dari uji validitas suatu data. Dan kita geser ke bawah. Kita lihat ada beberapa tanda bintang 2, bintang 1, dan tanda C. Bintang 2 artinya correlation signifikan dengan 0,01. Bintang 1 correlation signifikan dengan 0,05. Dan C yang berarti data tidak dapat dihitung karena data itu bernilai sama. Bisa 0 semua atau 1 semua. Langsung saja kita uji validitas dengan melihat skor soal. Nah, di sini soal yang pertama dapat kita lihat terdapat tanda bintang 2 yang berarti soal nomor 1 signifikan. Soal nomor 2 juga terdapat bintang yang berarti soal nomor 2 juga signifikan. 3 signifikan. 4 tidak terdapat tanda berarti soal nomor 4 tidak signifikan. Selanjutnya soal nomor 5 juga tidak signifikan. Nah, di sini soal nomor 6 terdapat tanda C yang berarti data tidak dapat dihitung karena data itu bernilai sama. Jadi dapat kita lihat di sini data soal nomor 6 datanya 0 semua, berarti data tidak dapat dihitung. Lanjut kita ke SPSS tadi. Soal nomor 7 tidak signifikan. Soal nomor 8 tidak signifikan. Soal nomor 9 signifikan. Dan soal nomor 10 tidak signifikan. Soal nomor 10 data tidak dapat dihitung karena data bernilai sama. Lanjut. 11 tidak signifikan, 12 tidak signifikan, 13 data signifikan, 14 tidak signifikan, 15 tidak signifikan, 16 tidak signifikan, 17 tidak signifikan, dan selanjutnya 19 tidak signifikan, dan soal nomor 20 signifikan. Berikut merupakan hasil uji validitas dari item soal yang sudah diberikan. Selanjutnya kita ke uji reliabilitas suatu data. Baik, kita kembalikan terlebih dahulu. Pada uji reliabilitas suatu data, kita menggunakan data yang sama, data yang sudah ada. Yaitu yang pertama analisis, scale, lalu reliability analysis. Nah, di sini juga sudah tertera secara otomatis data dari soal 1 sampai dengan skor soal. Lalu kita pindahkan juga ke sebelah kanan. Dengan cara kita kontrol akan juga semuanya seperti pada uji validitas data tadi, kita pindahkan ke sebelah kanan. Akan tetapi pada uji reliabilitas skor soal kita pindahkan lagi ke sebelah kiri, tidak usah ikut ke sebelah kanan, kita pindahkan. Jadi soal 1 sampai soal 20 saja tanpa skor soal. Lalu ke statistik. Di sini kita centangkan scale item delete. Lalu kita continuekan.
hasil ini tetap alfa, jangan dirubah. Lalu kita okekan. Nah, di sini sudah tercantum hasil dari uji reliabilitas suatu data. Kita dapat melihat hasil uji reliabilitas suatu data melalui Cronbach alpha ini. Cronbach alpha bertujuan untuk melihat apakah kuesioner memiliki konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan kuesioner tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Maksudnya itu ialah item kita itu bisa konsisten nggak sih jika kita uji secara terus-menerus. Dasar pengambilan keputusan reliabilitas Cronbach alpha ini menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014 yaitu kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha ini lebih dari 0,6. Langsung saja kita lihat hasil dari nilai Cronbach alpha kita, yaitu nilainya 0,75. Berarti item soal kita ini dikatakan reliable dikarenakan lebih besar dari 0,6. Demikianlah hasil uji validitas dan reliabilitas yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.